Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan di dalam renungan kita kali ini adalah dari Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat 8. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita kali ini adalah mewartakan kasih kepada keluarga. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silahkan. Selanjutnya, mari kita renungkan kasih sebagaimana dinyatakan di dalam nas kita kali ini. Pernyataan-pernyataan kasih di dalam nas kita kali ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan konteks Alkitab secara keseluruhan terdapat pada ayat-ayat berikut di dalam nas kita, termasuk di Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Di ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 9. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Pernyataan kasih di ayat 5 adalah pernyataan kasih dari Allah, dari Tuhan melalui Yusuf kepada seluruh umat manusia. Alkitab menunjukkan bahwa bukan hanya orang-orang Israel yang di dalam konteks nas kita adalah Yakub dan seisi rumah Yakub yang diselamatkan oleh Tuhan dari bahaya kelaparan. Tuhan melalui Yusuf juga menyelamatkan orang-orang Mesir. Tuhan juga menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang Mesir. Pernyataan kasih di ayat 7 adalah pernyataan kasih dari Tuhan melalui Yusuf kepada anak-anaknya Yakub, yaitu saudara-saudaranya Yusuf. Pernyataan kasih di ayat 8 dan ayat 9 adalah pernyataan kasih dari Tuhan melalui Firaun kepada Yusuf. Termasuk di ayat 10, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di ayat 11, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Di ayat 17, lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu
dan pergilah ke tanah Kanaan. Di ayat 18, jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Di ayat 19, selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Pernyataan kasih di ayat 10 dan ayat 11 adalah pernyataan kasih dari Tuhan melalui Yusuf kepada Yakub. Pernyataan kasih di ayat 17 sampai ayat 19 adalah pernyataan kasih dari Allah, dari Tuhan melalui Firaun dan melalui Yusuf kepada Yakub dan seisi rumahnya. Termasuk di ayat 20, janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Di ayat 21, demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Di ayat 22, kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di ayat 23, di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Pernyataan kasih di ayat 20 sampai ayat 23 adalah pernyataan kasih dari Tuhan melalui Firaun dan melalui Yusuf kepada Yakub dan seisi rumah Yakub. Termasuk di ayat 26, mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Di ayat 27, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Di ayat 28, kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Pernyataan kasih di ayat 26 sampai ayat 28 ini adalah pernyataan kasih dari Allah kepada Yakub. Dari ayat-ayat yang baru saja kita renungkan ini, firman Tuhan sebagaimana di nas kita kali ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa kasih yang terutama, bahwa pernyataan kasih yang terutama yang ada di dalam nas kita kali ini adalah kasih yang diberkatkan oleh, yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa di surga.
kasih yang diberkatkan oleh Tuhan Allah Bapa di surga kepada umatnya orang-orang Israel dan kepada umat manusia, termasuk kepada orang-orang Mesir. Atas kasih, atas pernyataan kasih yang diberkatkan oleh Tuhan Allah Bapa di surga kepada umatnya, yang di dalam konteks nas kita kali ini adalah kepada Yakub dan seisi rumah Yakub dan kepada Yusuf. Mari kita renungkan bersama respon, tanggapan dari umat Tuhan ini, orang-orang Israel ini, Yakub dan seisi rumahnya, termasuk saudara-saudara Yusuf, termasuk Yusuf di dalam umat pilihan Tuhan ini menghidupi kasih, menghidupi pernyataan kasih yang dari Tuhan Allah Bapa di surga itu. Kejadian 45 ayat 5, 6, 7, dan 8 yang tadi sudah kita baca bersama dan sudah pula kita renungkan bersama secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan Alkitab secara keseluruhan dan berdasarkan penafsiran yang ada, menunjukkan kepada kita bahwa atas berkat yang berupa kasih yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa di surga kepada Yusuf dan juga kepada keluarga Yusuf, termasuk ayahnya Yakub dan seisi rumah ayahnya, Yusuf menghidupi pernyataan kasih dari Tuhan Allah Bapa di surga itu, termasuk Yusuf mewartakan kasih yang datangnya dari Tuhan kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya dan kepada ayahnya Yakub, yaitu dengan Yusuf bersaksi akan Tuhan, dengan Yusuf mempermuliakan Tuhan. Yusuf menyatakan bahwa Tuhanlah yang memberkati dia, bukan atas kemampuan Yusuf sendiri, namun atas berkat, atas kekuasaan, atas karya Tuhanlah. Maka Yusuf hidup sebagaimana Yusuf hidup pada saat itu, sebagai bapa bagi Firaun dan sebagai tuan atas seluruh istana Firaun dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikianlah Yusuf mewartakan kasih yang diberkatkan oleh Tuhan kepadanya dan juga kepada keluarga ayahnya, termasuk kepada saudara-saudaranya, yaitu dengan cara sekali lagi Yusuf bersaksi akan Tuhan. Yusuf mempermuliakan Tuhan. Yusuf dengan jelas menyatakan bahwa kesuksesan yang dihidupinya adalah dari Tuhan. Kejadian 45 ayat 4, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5 yang tadi sudah kita baca bersama dan renungkan bersama. Ayat 14, lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Ayat 15, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan konteks Alkitab secara keseluruhan dan berdasarkan penafsiran yang ada, menunjukkan kepada kita bahwa atas kasih, atas pernyataan kasih yang dari Tuhan Allah Bapa di surga
kepada Yusuf. Yusuf menghidupi pernyataan kasih itu, termasuk Yusuf mewartakan kasih kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya Yakub. Dengan Yusuf menghidupi pengampunan atas saudara-saudaranya. Untuk gampangnya, dengan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang telah menjual Yusuf ke Mesir pada waktu itu. Untuk gampangnya, Yusuf mewartakan kasih yang datangnya dari Tuhan itu kepadanya, kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya yang sudah menjual dia ke Mesir pada waktu itu, dengan cara Yusuf mengampuni saudara-saudaranya itu. Kejadian 45 ayat 9 dan ayat 10 yang sudah kita baca bersama-sama dan kita renungkan bersama-sama tadi. Ayat 13, sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Ayat 28 yang juga sudah kita baca bersama-sama tadi, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan Alkitab secara keseluruhan dan berdasarkan penafsiran yang ada, menunjukkan kepada kita bahwa atas kasih, atas pernyataan kasih yang dari Tuhan kepada Yusuf, kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya Yakub, kepada seluruh isi rumah ayahnya, Yusuf dan saudara-saudaranya menghidupi pernyataan kasih ini, termasuk mewartakan kasih yang dari Tuhan itu kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya Yakub. Dengan mereka menghidupi rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang akan kita renungkan nanti yang datangnya juga dari Tuhan. Untuk gampangnya, Yusuf, saudara-saudaranya, dan ayahnya Yakub mewartakan kasih yang dari Tuhan kepada mereka itu dengan mereka melakukan rekonsiliasi di antara mereka. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan mewartakan kasih kepada keluarga. Yang mana kita renungkan tadi bahwa kasih di sini adalah kasih yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa di surga. Yang mana kita renungkan tadi bahwa menghidupi kasih ini di dalam keluarga, yang di dalam konteks kita adalah Yusuf, ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya, yaitu termasuk mewartakan kasih yang dari Tuhan ini kepada sesama anggota keluarga. Nas kita kali ini menunjukkan bahwa mewartakan kasih kepada keluarga itu adalah dengan umat Tuhan. Yang di dalam konteks kita kali ini adalah keluarga Yakub, termasuk Yusuf dan saudara-saudaranya. Khususnya Yusuf bersaksi akan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Juga khususnya untuk Yusuf, mengampuni saudara-saudaranya. Dan juga khususnya untuk Yusuf, tentunya demikian pula dengan saudara-saudaranya itu, berekonsiliasi satu sama lain.
Selanjutnya, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama untuk kita renungkan adalah bahwa pernyataan kasih itu adalah karya dari Tuhan, karya dari Roh Kudus Tuhan. Sebagaimana sudah kita renungkan tadi, pernyataan kasih sebagaimana di nas kita kali ini datangnya dari Tuhan, adalah berkat dari Tuhan, adalah karya dari Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan, bukan hasil usaha manusia, bukan karya manusia. Kasih yang semacam yang dimaksud oleh nas kita ini, yang dimaksud oleh Alkitab, yang dimaksud oleh firman Tuhan, yang dimaksud oleh Tuhan, hanya Tuhan yang dapat memproduksi. Melalui Roh Kudus Tuhanlah kasih ini diproduksi. Hal ini secara tersurat dan tersirat dinyatakan di Kejadian 45 ayat 5, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 17, ayat 18, ayat 19, ayat 20, ayat 21, ayat 22, ayat 23, ayat 26, ayat 27, ayat 28. Poin penutup selanjutnya untuk kita renungkan adalah firman Tuhan. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa menghidupi pernyataan kasih yang dihidupi oleh umat Tuhan atas pernyataan kasih yang datangnya dari Tuhan. Menghidupi pernyataan kasih ini adalah juga karya Tuhan. Termasuk umat Tuhan mewartakan kasih kepada keluarga adalah karya Tuhan. Termasuk menghidupi pernyataan kasih yang termasuk mewartakan kasih kepada keluarga yang sudah kita renungkan tadi, bahwa kasih di sini adalah kasih yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa di surga, yaitu dengan umat Tuhan yang di dalam konteks nas kita kali ini adalah Yusuf bersaksi akan Tuhan, mempermuliakan Tuhan, adalah karya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Firman Tuhan di Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, menunjukkan kepada kita bahwa bersaksi akan Tuhan, bersaksi akan Kristus, bersaksi akan Injil adalah karunia Roh Kudus Tuhan. Artinya, Tuhanlah melalui Roh Kudus Tuhan yang sebetulnya bersaksi akan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Si manusianya, si umat Tuhannya adalah alat yang dipakai oleh Roh Kudus Tuhan
untuk bersaksi akan Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, termasuk menghidupi pernyataan kasih yang termasuk mewartakan kasih kepada keluarga dengan umat Tuhan. Menghidupi pengampunan adalah juga karya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan si umat Tuhan itu, yang di dalam konteks nas kita adalah karya Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa mengampuni yang adalah penjabaran dari kasih, dari kebaikan, adalah buah Roh Kudus Tuhan. Artinya Tuhanlah melalui Roh Kudus-Nya yang memproduksi pengampunan dan mengampuni oleh umat Tuhan ini. Bukan manusianya, bukan si umat Tuhannya. Manusianya, si umat Tuhannya adalah alat yang dipakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk pengampunan, untuk mengampuni, termasuk menghidupi pernyataan kasih yang termasuk mewartakan kasih kepada keluarga dengan umat Tuhan. Menghidupi rekonsiliasi adalah juga karya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan umat-Nya, yang di dalam konteks nas kita kali ini di dalam kehidupan Yusuf. Firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada, menunjukkan kepada kita bahwa umat Tuhan melakukan rekonsiliasi yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Itu adalah karya Roh Kudus, bukan manusianya, bukan umat Tuhannya yang melakukan rekonsiliasi, yang mana firman Tuhan secara tersirat di dalam Alkitab secara keseluruhan menunjukkan kepada kita bahwa setiap rekonsiliasi, setiap pendamaian dalam bentuk apapun juga, terhadap siapapun juga, adalah sebenarnya pendamaian dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan Tuhan. Dengan demikian, hanya Tuhanlah melalui Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan umat Tuhan yang dapat melakukan rekonsiliasi ini, yaitu jenis rekonsiliasi sebagaimana yang ada di dalam Alkitab, jenis rekonsiliasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, yang dimaksudkan oleh Tuhan. Adapun manusianya, adapun umat Tuhannya
adalah alat yang dipakai oleh Roh Kudus Tuhan. Di dalam Roh Kudus Tuhan melakukan rekonsiliasi di dalam kehidupan umat Tuhan ini. Poin penutup terakhir untuk kita renungkan di dalam renungan kita kali ini adalah pada saat Tuhan melalui Roh Kudus-Nya berkarya di dalam kehidupan umat-Nya, baik melalui Roh Kudus Tuhan melakukan pernyataan kasih, maupun Roh Kudus Tuhan berkarya di dalam kehidupan umat-Nya, di dalam umat-Nya menghidupi pernyataan kasih itu. Tuhan menghendaki, firman Tuhan menghendaki untuk umat Tuhan itu berserah diri sepenuhnya untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus Tuhan. Firman Tuhan di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, secara tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki umat-Nya untuk mempersembahkan tubuh umat-Nya itu. Tuhan menghendaki umat-Nya untuk menyerahkan diri umat-Nya itu. Tuhan menghendaki umat-Nya untuk berserah diri kepada Tuhan. Pada saat Roh Kudus Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan umat-Nya, Tuhan menghendaki umat-Nya ini untuk berserah diri, untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alat Roh Kudus Tuhan. Demikianlah umat Tuhan menghidupi pernyataan kasih dari Tuhan. Demikianlah umat Tuhan mewartakan kasih dari Tuhan kepada keluarganya. Merenungkan dengan seksama renungan kita kali ini, mari kita akhiri renungan ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa penerapan berikut. Mengetahui akan apa yang baru saja kita renungkan tadi, wahai umat Tuhan yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Berdoalah dengan khusyuk setiap hari, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan membuat Anda, membuat kita untuk selalu berserah diri kepada Tuhan pada saat Roh Kudus Tuhan sedang melakukan karya-karyanya, termasuk bersaksi akan kasih Tuhan kepada anggota keluarga kita sendiri, baik di maupun dari dalam diri kita, dengan memakai kita sebagai alatnya. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua membuat waktu untuk duduk bersama seluruh anggota keluarga kita sendiri untuk saling memberi kesaksian akan pekerjaan Tuhan di dalam setiap anggota keluarga kita itu hari lepas hari. Kita semua mengasihi sesama anggota keluarga kita sendiri dengan tulus dan sungguh-sungguh. Kita semua saling memaafkan dan saling mengampuni di antara sesama anggota keluarga kita sendiri. Dan jika terjadi perselisihan di dalam anggota keluarga kita sendiri, segeralah melakukan rekonsiliasi dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan bersama. Saya mengimani jika kita semua menghidupi
tetapi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.